Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 11, bab larutan asam basa. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah cara menghitung nilai pH larutan. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hitunglah nilai pH dari larutan berikut. A. Larutan H2SO4 0,005 m. B. 1 mili H2SO4 0,1 m dilarutkan dalam 1 liter air. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas soal channel, dan di Instagram @bahas soal channel. Kembali pada soal. Untuk mengerjakan soal ini, maka di sini kita garis bawahi dulu pH. Jadi kita harus pahami dulu apa itu pH. Nah, pH ini dibagi menjadi dua, yaitu pH asam dan pH basa. Dikatakanlah pH asam ketika nilai pH-nya yaitu kurang dari 7. Sedangkan dikatakan pH basa ketika nilai pH-nya yaitu lebih besar dari 7. Nah, jadi kalau pH-nya di bawah 7 itu disebut dengan larutan asam. Kalau di atas 7 maka disebut dengan larutan basa. Nah, jadi sebelum bisa menghitung pH, maka harus paham dulu apa itu larutan asam, apa itu larutan basa. Nah, larutan asam basa ini, kalau kita ingat-ingat lagi konsepnya, itu ada 3 pengertiannya, yaitu 1 berdasarkan Arrhenius, yang kedua berdasarkan pada Bronsted dan Lowry, dan yang ketiga berdasarkan pada Lewis. Gimana cara membedakannya dari ketiganya? Gampang saja. Nah, di sini Arrhenius itu pasti larutan yang menggunakan pelarut air, atau zatnya pasti dilarutkan dalam H2O atau air, dimana kalau dia ada H+ atau ada H di rumus molekulnya, dia pasti adalah asam. Kalau ada OH-, maka dia adalah basa. Seperti itu. Nah, Bronsted-Lowry ini tidak berbicara tentang pelarut air, tetapi berbicara tentang donor atau akseptor proton, di mana protonnya adalah H+. Nah, jadi siapa yang dapat mendonorkan H+, maka dia disebut asam. Siapa yang menerima donor H+, maka dia disebut basa. Itu. Yang ketiga, Lewis. Nah, Lewis ini tidak bicara air, tidak bicara proton. Jadi ingat, kalau Arrhenius pasti ada H+, OH-. Kalau Bronsted-Lowry, lihat pergerakan dari H+. Siapa yang mendonorkan H+, dia asam. Yang menerima H+, dia basa. Kalau Lewis tidak, lepas dari keduanya. Dia adalah bicara tentang donor dan akseptor pasangan elektron. Jadi ini adalah pasangan, bukan satu. Jadi sepasang. Siapa yang mendonorkan pasangan elektron, maka dia bertindak sebagai basa. Sedangkan yang menerima donor, dia bertindak sebagai asam. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi terkait konsep larutan asam basa dan pengertiannya, nanti kalian bisa lihat di video yang lain yang khusus membahas tentang ketiga konsep larutan asam basa ini. Nah, berikutnya bicara asam basa ini dibagi menjadi dua,
Saya tulis lagi di sini. Ini ada asam kuat, ada asam lemah. Ini basa kuat, ada juga basa lemah. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya yaitu pada rumus. Rumus dalam menghitung pH akan berbeda seperti itu. Jadi rumusnya asam kuat dan basa kuat akan berbeda dengan rumusnya menghitung pH asam lemah dan basa lemah. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, selain kalian harus mengidentifikasi ini larutan bersifat asam atau basa, juga harus bisa mengidentifikasi apakah dia kuat atau dia lemah. Seperti itu. Jika hanya bisa mengidentifikasi dia larutan asam atau larutan basa, tapi tidak bisa mengidentifikasi dia kuat atau lemah, maka percuma. Maka kalian akan kebingungan rumus pH mana yang akan digunakan untuk menghitung pH dari larutan yang ada di soal ini. Seperti itu. Oke, di sini saya akan coba kasih sedikit gambaran asam kuat. Asam kuat itu adalah asam yang mudah melepaskan ion H+. Jadi semakin mudah suatu larutan atau spesimen asam itu dalam melepaskan ion H+, maka semakin kuat sifatnya. Nah, asam kuat ini bisa kita kenali ketika H+ berjumpa dengan golongan halida, misalkan HCl, HBr, HI. Nah, seperti itu. Kecuali HF. Kenapa HF tergolong asam lemah? Karena ikatan dalam HF ini adalah ikatan hidrogen, di mana sifatnya adalah sangat kuat. Akibatnya dia tidak terionisasi. Kalau tidak terionisasi, maka dia tidak akan dapat melepas ion H+. Itu kenapa HF, walaupun HF-nya itu golongan 7A atau golongan halida, itu tidak tergolong sebagai asam kuat. Berikutnya adalah asam okso. Okso ini yaitu yang mengandung oksigen di dalamnya. Contohnya ini adalah H2SO4, HClO4, HClO3, HBrO3. Nah, ini diingat. Nah, ini contoh-contohnya dan masih banyak contoh lainnya yang bisa mungkin nanti akan saya berikan di video berikutnya atau video lainnya. Jadi kalau tidak termasuk ini pasti tergolong sebagai asam lemah, yaitu asam yang tidak mudah melepaskan ion H+. Berikutnya basa kuat. Basa kuat ini pengertian atau definisinya sama dengan asam kuat, yaitu basa yang mudah melepaskan. Nah, kalau asam ion H+, maka kalau basa ion OH-. Jadi semakin mudah spesimen itu melepaskan ion OH-, maka dia tergolong sebagai basa kuat. Contohnya apa? Nah, ketika OH- berikatan dengan golongan 1A dan 2A, karena kedua golongan ini sangat reaktif logamnya. Contohnya NaOH, CaOH 2 kali. Nah, dan seterusnya. Jadi intinya dari larutan asam kuat dan basa kuat ini adalah keduanya dapat larut secara sempurna di dalam air dan melepaskan ion H+ untuk asam dan ion OH- untuk basa. Ini contoh-contohnya. Nah, jadi itu kita mengingat singkat dulu tentang yang namanya asam kuat dan
basa kuat. Yang tidak termasuk keduanya berarti dia tergolong asam lemah dan basa lemah. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita bisa identifikasi dari dua jenis larutan yang ada di soal. Kita mulai dari yang A dulu, larutan H2SO4. Nah, di sini ada H, berarti dia sudah jelas larutan asam. Nah, untuk mengetahui pH, maka kita harus tahu dulu dia kuat atau lemah, karena tadi rumus pH-nya berbeda. Nah, kita lihat hanya berikatan dengan apa? SO4. Nah, berikatan dengan SO4 dia menandakan bahwa dia tergolong sebagai asam kuat. Sehingga sudah teridentifikasi bahwa larutan A ini adalah larutan asam kuat. Nah, kebetulan yang B juga H2SO4. Berarti kita bisa identifikasi juga bahwa dia adalah asam kuat. Nah, sekarang tinggal kita ingat-ingat rumus pH asam kuat seperti apa. Nah, pH ini sama dengan min log konsentrasi H+, di mana yang membedakan asam lemah dan asam kuat itu adalah nilai konsentrasi H+-nya. Kalau dia asam kuat, maka rumusnya adalah M kali valensi asam. Nah, ini adalah valensi asam. Apa valensi asam? Ini adalah banyaknya ion H+ yang dimiliki oleh asam tersebut. Gimana cara mengidentifikasinya? Nah, kita lihat dulu di sini. H2SO4. Kalau kita larutkan dalam air, maka yang akan terjadi ya dia akan menjadi ion H+ plus SO4 2-. Kita setarakan hanya di sini 2. Nah, di sini ketahuan H+-nya ada 2. Berarti nilai valensi asamnya adalah 2. Nah, kalau sini 3 ya berarti valensinya 3. Jadi kalau H+-nya 3 ya berarti valensinya asamnya 3. Begitu juga dengan basa nanti. Berarti valensi basa kalau OH-nya 2 ya berarti valensi basanya 2. Seperti itu. Nah, kita abaikan dulu yang basa. Kita fokus ke soal, yaitu dia adalah asam kuat. Berarti valensi asamnya adalah 2. Sehingga kita kerjakan yang nomor 1 tadi, yaitu larutan H2SO4 0,005 M. Nah, dengan tadi sudah ketahuan bahwa H2SO4 ini valensi asamnya sama dengan 2. Sehingga sini bisa kita masukkan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Di mana di sini konsentrasi H+-nya sama dengan M dari H2SO4 dikali alfanya H2SO4. M-nya berapa? Ini M-nya yaitu 0,005 M kali 2. Atau kalau kalian bingung, ini bisa kita ganti 5 kali 10. 1, 2, 3 min 3 M kali 2. Sehingga 5 kali 2 yaitu 10 kali 10 pangkat min 3 M. Atau bisa kita tulis desimalnya, yaitu ini coret 1, berarti 10 pangkat min 2 M. Atau sama dengan 0,01 M. Nah, jadi konsentrasi H+-nya sudah ketahuan. 10 pangkat min 2 M. Tinggal masukkan ke sini. Sehingga pH dari H2SO4 itu sama dengan min log 10 pangkat min 2. Nah, kalau dilogkan ya berarti ini pH dari H2SO4 itu sama dengan 2. Nah, min, sini min. Langsung aja berarti nilai lognya adalah 2. Jadi pH-nya sama dengan 2. Nah, ini sesuai dengan konsep atau teori bahwa H2SO4 ini adalah asam kuat, di mana
pH asam kuat itu adalah kurang dari 3. Sedangkan pH asam lemah itu adalah 4 sampai 7. Seperti itu. Nah, oke. Jelas pada soal pertama? Nah, oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut pada soal kedua. Pada soal kedua, kita punya 1 mili H2SO4 yang dilarutkan ke dalam 1 liter air. Nah, berarti ini awalnya ada 1 mili dilarutkan ke dalam 1 liter air. Nah, 1 mili H2SO4 ini ketinggalan 0,1 M. Yang konsentrasi awalnya adalah 0,1 M. Nah, proses penambahan pelarut seperti ini maka disebut sebagai proses pengenceran. Nah, kalau pengenceran ada rumusnya. Rumus pengenceran itu sama dengan M1 kali V1N1 sama dengan M2 V2N2. Karena spesimennya sama yaitu H2SO4, maka N-nya bisa kita buang menjadi M1 V1 sama dengan M2 V2. Kenapa? Karena kalau spesimennya sama berarti nilai N-nya sama. Jadi nggak berpengaruh. Sehingga di sini bisa kita hitung ketika 1 mili H2SO4 0,1 M dilarutkan dalam 1 liter air, maka kita akan mempunyai konsentrasi kedua atau konsentrasi H2SO4 setelah penambahan 1 liter air. Kita masukkan M1 0,1 M. V1-nya 1 mili. Nah, ini 1 mili, satuannya mili. Ini adalah liter, kita ubah. 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Berarti kalau 1 mili itu sama dengan 10 pangkat min 3 liter. Atau sama dengan 0,001 liter. Kita pakai notasi ilmiah saja ya, berarti paling biar lebih gampang. 10 pangkat min 3 liter sama dengan M2 kali 1 liter. Maka M2 sama dengan ini kali ini, berarti 10 pangkat min 4 molar. Ini kan coret. Yes. Sehingga ketemu bahwa konsentrasinya akan berubah dari 0,1 M menjadi 10 pangkat min 4 M setelah ditambah 1 liter air. Sehingga sekarang kita bisa hitung nilai pH-nya. Tadi rumus pH asam kuat itu sama dengan min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ itu sama dengan M kali alfa. Nah, M-nya ketemu berapa tadi? 10 pangkat min 4 M. Alfanya berapa? 2. Sehingga ini kalau dikali sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 M. Jadi konsentrasi H+ dari H2SO4 tadi yang 1 mili 0,1 M ditambah 1 liter air. Nah, hasilnya adalah ini. Sehingga bisa kita hitung pH-nya. pH-nya akan menjadi min log. Ini berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Sehingga pH-nya sama dengan ini. 4-nya turunin, 4 min log 2. Atau kalau didesimalkan ini akan menjadi 3,8an berapa gitu. Nah, seperti itu. Jadi pH setelah penambahan 1 liter air pada H2SO4 0,1 M akan berubah menjadi 4 min log 2. Nah, berbeda jauh turunnya ketika sebelum penambahan. Kalau sebelum penambahan tadi berapa? Nah, kalau sebelum penambahan berapa? Nah, kita hitung aja ini M-nya. Berarti H+
sama dengan 0,1 M kali 2 sama dengan 0,2 M, sehingga pH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1. Ini kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 M, sehingga pH-nya sama dengan 1 min log 2 0, jadi lihat pengaruh penambahan 1 liter air atau pelarut ternyata dapat membuat H2SO4 yang pH-nya kuat, asam kuat. Nah, kalau 1 ini kan asam kuat. Di bawah 3 itu asam kuat menjadi nih hampir menjadi asam lemah. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pengaruh penambahan pelarut pada pH, yaitu dapat menurunkan nilai pH. Jadi jangan salah ya, pH semakin tinggi angkanya, jadi pH itu kan rentangnya 0 sampai 14. Jadi semakin tinggi angkanya berarti itu akan semakin lemah. Untuk asam, untuk basa, semakin rendah nilai pH-nya, maka dia akan menjadi basa lemah, seperti itu. Nah, begitu penjelasan bagaimana cara menghitung pH dari dua larutan yang ada pada soal tersebut. Mudah kan? Nah, jika masih ada yang belum paham dari pembahasan tadi, silakan jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya beri penjelasan atau mungkin akan saya buatkan video penjelasannya jika dirasa penjelasannya tidak bisa saya tulis lewat kata-kata. Oke, demikian pembahasan soal tadi. Jika dirasa soal tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, hanya di Bahas Soal Channel.